Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bondang Sangate, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan materi atau mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dengan nama materi sistem perekonomian. Nah, di sini saya coba menjelaskan tentang materi sistem perekonomian. Nah, ada beberapa item, ada beberapa topik. Topik pertama berbicara soal A, pengertian ekonomi. Seperti telah disinggung dalam modul 1, untuk mengatasi masalah ekonomi yang bersifat fundamental, setiap masyarakat mempunyai cara yang berbeda dalam memecahkan sesuai dengan sistem ekonomi yang dianutnya. Nah, baik, cara suatu masyarakat mengatur kehidupan ekonominya disebut sistem ekonomi atau tata ekonomi itu sendiri. Ada pula yang mengartikan bahwa sistem ekonomi itu merupakan satu keseluruhan lembaga ekonomi yang dilaksanakan atau dipergunakan oleh suatu bangsa dan negara dalam melakukan kegiatan ekonominya. Lembaga ekonomi yang dimaksud di sini adalah berupa pedoman, baik aturan ataupun kaidah yang dipergunakan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi itu sendiri. Nah, ada beberapa item soal produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Lembaga ekonomi tersebut ada yang bersifat tertulis seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan juga instruksi presiden. Ada pula yang bersifat tidak tertulis seperti kebiasaan, adat istiadat, dan juga cara-cara yang bisa dilakukan suatu masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Jadi, perangkat kelembagaan ini meliputi cara kerja. Baik, kita lanjut. Mekanisme hubungan. Nah, berbicara soal mekanisme hubungan, peraturan-peraturan ekonomi dan juga norma-norma lain yang tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Suatu sistem ekonomi tidaklah berdiri sendiri, sebab berkaitan dengan falsafah atau pandangan hidup masyarakat itu sendiri. Sebuah sistem ekonomi sesungguhnya merupakan salah satu unsur saja dalam sistem kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, sistem ekonomi merupakan bagian dari satu kesatuan ideologi kehidupan bermasyarakat pada suatu negara atau bangsa itu sendiri. Sistem ekonomi yang dianut suatu negara biasanya bersifat khas untuk membedakannya dengan sistem ekonomi yang diterapkan oleh negara lain. Bisa digunakan sudut pandang yang menyangkut. Nah, ada beberapa poin. Di poin pertama, sistem pemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi itu sendiri. Sedangkan di poin kedua berbicara soal kebebasan masyarakat untuk saling berkompetisi satu sama lain. Sedangkan di poin ketiga berbicara soal peranan pemerintah dalam mengatur kehidupan ekonomi itu sendiri. Nah, baik kita maksud di poin B yang dimana berbicara soal sistem ekonomi kapitalis itu sendiri. Nah, sistem ekonomi kapitalis atau juga disebut sistem ekonomi liberal adalah suatu sistem ekonomi yang kehidupan ekonomi
masyarakatnya sangat dipengaruhi atau dikuasai oleh pemilik-pemilik kapital dalam kurung modal. Sistem ini mula-mulanya berkembang di Inggris pada pertengahan abad ke-18. Setelah Adam Smith yang dikenal sebagai bapak ilmu ekonomi menerbitkan bukunya The Wealth of Nations, Adam Smith mempunyai pandangan bahwa kepentingan pribadi merupakan kekuatan pengendali kehidupan ekonomi yang akan berjalan ke arah kemakmuran bangsa jika setiap orang diberi kebebasan itu sendiri. Semuanya akan berusaha untuk mencapai kemakmuran bagi dirinya sendiri. Tidak akan ada orang menghendaki kemiskinan atau kesengsaraan bagi dirinya sendiri. Dengan demikian, jika setiap individu sudah makmur, maka seluruh masyarakat akan makmur. Sebab masyarakat tidak lain merupakan kumpulan-kumpulan individu itu sendiri. Kebebasan yang dimaksud Adam Smith antara lain mencakup kebebasan menjalankan usaha, kebebasan memiliki alat-alat produksi, dan juga kebebasan menetapkan harga. Adanya kebebasan ini diharapkan adanya dorongan bagi setiap individu untuk bekerja lebih giat, berlomba ke arah kemajuan ekonomi sehingga kemakmuran dapat ditingkatkan. Baik, mengenai terkait dengan semboyan kaum liberal adalah laissez-faire. Artinya, biarkanlah semboyan ini mempunyai makna. Biarkanlah mereka melakukan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan mereka. Biarkanlah produksi dan harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar bebas tanpa adanya campur tangan pemerintah. Jadi, tugas pemerintah adalah menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan menyelenggarakan pekerjaan umum. Nah, baik, selanjutnya, sistem ekonomi kapitalis liberal tersebut memiliki ciri-ciri pokok sebagai berikut. Di poin pertama, soal pemilikan alat-alat produksi seperti tanah, pabrik, mesin-mesin oleh pihak swasta, baik perorangan maupun perusahaan. Setiap orang memiliki kebebasan memiliki alat-alat produksi itu sendiri. Sedangkan termasuk di poin kedua, adanya kebebasan berusaha dan bersaing. Setiap orang bebas memiliki lapangan pekerjaannya, mendirikan perusahaan, dan bebas bersaing dengan cara apapun. Baik, selanjutnya, produksi dilaksanakan oleh para pengusaha swasta atas praksara dan tanggung jawabnya sendiri. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait dengan materi pengantar ilmu ekonomi soal sistem perekonomian. Nah, saya secara pribadi memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya secara pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.